Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kebijakan pemerintah tentang perdagangan internasional. A. Kebijakan pemerintah serta aturan tentang perdagangan internasional atau nasional. Yang pertama, penetapan tarif atau bea masuk. Tarif atau bea masuk dikenakan pada barang impor. Tarif atau bea masuk ini juga biasa disebut dengan pajak atas barang-barang impor. Setiap barang yang masuk ke dalam pasar negeri dikenakan bea masuk. Apakah tujuan dari penetapan tarif atau bea masuk dalam perdagangan internasional? Tujuan penetapan tarif atau bea masuk ini adalah sebagai berikut. A. Menghambat impor barang-barang atau jasa luar negeri dengan penetapan pajak yang tinggi atas barang-barang impor, terutama barang-barang impor yang tidak mempunyai nilai guna dan nilai tambah bagi perekonomian nasional. B. Melindungi barang atau jasa produksi dalam negeri. Untuk melindungi produk dalam negeri yang lebih mahal dari harga barang impor, maka pemerintah menetapkan tarif yang tinggi. C. Menambah pendapatan pemerintah dari pajak penarikan tarif pajak atau barang. Jasa impor merupakan pemasukan bagi anggaran pendapatan dari belanja negara yang khususnya dalam subpenerima pajak. Dahulu APBN kita sangat ditopang dengan adanya pemasukan dari hasil ekspor migas. 2. Kuota. Kuota merupakan salah satu cara melakukan proteksi yang sifatnya non-tarif. Kuota adalah suatu kebijakan untuk membatasi jumlah maksimum yang dapat diimpor. Hal ini dilakukan apabila pemerintah tidak melakukan pelarangan impor suatu barang, tetapi tidak juga ingin menarik bea masuk atau tarif karena khawatir akan menaikkan harga dalam negeri. Kuota ada 4 macam, yaitu kuota mutlak, kuota negosiasi, tarif kuota, dan maksim kuota. 3. Subsidi. Manfaat yang dapat diperoleh dari subsidi antara lain: subsidi tidak merugikan konsumen karena jumlah konsumsi tidak berkurang dan harga di pasar dalam negeri tetap bahkan dapat turun. Pemberian subsidi bersifat lebih transparan sehingga konsumen atau masyarakat dapat menilai besarnya manfaat dan kerugiannya secara langsung. Subsidi bersifat lebih adil karena dapat dibiayai oleh pemerintah dengan penggunaan pajak penetapan yang progresif terhadap wajib pajak yang potensial. 4. Premi. Premi adalah bonus yang berbentuk sejumlah uang yang disediakan pemerintah untuk para produsen yang berprestasi atau mencapai target produksi yang ditetapkan oleh pemerintah. Premi akan mengurangi harga jual produk karena oleh pengusaha biasanya digunakan untuk mengurangi beban produksi dengan harapan bila harga jual produk murah maka permintaan masyarakat akan meningkat sehingga produksi akan meningkat, pada akhirnya keuntungan perusahaan akan meningkat pula. B. Kebijakan pemerintah serta aturan tentang perdagangan internasional. Yang pertama, politik dumping. Dumping adalah suatu kebijakan diskriminasi harga secara internasional atau yang disebut international price discrimination, yang dilakukan dengan menjual suatu komoditi di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan yang dibayar konsumen di dalam negeri. Ada 3 tipe dumping, yaitu sebagai berikut. A. Persistent dumping. B. Predatory dumping. C. Sporadic dumping. 2. Diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah kebijakan perdagangan internasional dengan cara penetapan harga jual yang berbeda pada 2 pasar atau lebih yang berbeda terhadap barang sama. Penetapan harga ini dapat berupa harga barang yang dijual di pasar internasional lebih mahal sedangkan di pasar dalam negeri lebih murah, atau sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan. Jika permintaan pasar internasional terhadap suatu barang meningkat, terus sedangkan permintaan dalam negeri relatif tetap, maka untuk memaksimalkan keuntungan ada kecenderungan untuk meningkatkan harga barang ekspor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.